Sejatinya dalam ilmu ekonomi, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara. Keuangan yang seringkali berubah-ubah dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi membuat sebuah negara mengatur hal tersebut dengan suatu kebijakan. Stabilitas finansial dibutuhkan setiap negara untuk menjaga harga, inflasi, serta output dalam keadaan stabil. Kebijakan moneter juga merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga pasar. Agar hal ini bisa dicapai, Bank Sentral yang juga dikenal sebagai otoritas moneter mengeluarkan kebijakan untuk mengatur keuangan negara agar lebih terkendali, seperti ketersediaan uang, distribusi, kesempatan kerja, serta laju inflasi yang terkendali. Perekonomian negara selalu mendapatkan perhatian lebih karena sumbangsinya untuk negara yang sangat besar. Pemerintah senantiasa mengamati pembangunan ekonomi, dan jika diperoleh keadaan yang menyimpang, maka disinilah otoritas moneter mengambil tindakan. Pemerintah akan mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut melalui otoritas moneter, yakni kebijakan moneter. Pengertian ekonomi moneter menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nopirin. Menurut Nopirin, ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji tentang sifat dan fungsi serta pengaruh uang terhadap aktivitas ekonomi. Kedua, menurut Irving Fisher. Irving Fisher menyebut ekonomi moneter dengan transaction velocity theory. Irving Fisher berpendapat bahwa kecepatan peredaran uang berpengaruh pada perputaran barang dan jasa. Ketiga, menurut David Ricardo. Menurut David Ricardo, ekonomi moneter berhubungan dengan kasus antara jumlah uang dan nilai mata uang. Tujuan ekonomi moneter. Otoritas moneter dalam hal ini Bank Sentral memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tepatnya pada pasal 7 yang membahas Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah atau mata uang merupakan stabilitas harga barang atau jasa yang bisa dilihat dari tingkat inflasinya. Tercatat sejak tahun 2005, setelah diresmikannya undang-undang tersebut, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kerangka yang diterapkan adalah ekonomi moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utamanya. Kebijakan yang disebut sebagai inflation targeting framework ini menganut sistem free floating yang memiliki peran dalam kestabilan harga dan finansial negara. Bank Indonesia hanya mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan volatilitas nilai tukar rupiah yang berlebih tanpa mengarahkan ke tingkat tertentu. Dalam operasionalnya, otoritas moneter dalam hal ini, BI berwenang dalam menerapkan ekonomi moneter terhadap keuangan negara. Kebijakan ini nantinya akan diarahkan kepada sasaran-sasaran moneter yang ditetapkan sebelumnya seperti suku bunga bank. Semua ini dilakukan untuk mencapai laju inflasi yang seimbang melalui kebijakan pemerintah dengan instrumen-instrumen khusus. Jenis-jenis ekonomi moneter. Yang pertama yaitu monetary expansive policy atau kebijakan moneter ekspansif. Merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ekspansif ini dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga di bank, menurunkan persyaratan cadangan bank, dan membeli sirkuit pemerintah. Monetary expansive policy juga disebut sebagai kebijakan yang longgar karena tidak terlalu mengekang masyarakat. Yang kedua yaitu monetary contractive policy atau kebijakan moneter kontraktif.
Monetary contractive policy merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif yang justru menambah peredaran uang. Pengurangan peredaran uang dalam jumlah ini juga dikenal dengan politik uang ketat atau tight money policy, instrumen kebijakan moneter. Seperti yang sudah diketahui, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun, tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan diskonto atau discount rate. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Keempat, penetapan suku bunga acuan. Dan yang terakhir yaitu imbauan moral. Contoh penerapan ekonomi moneter. Salah satu contoh penerapan ekonomi atau kebijakan moneter dapat dilihat saat terjadi inflasi pada perekonomian negara. Pada kondisi ini, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan jika kondisinya berbanding terbalik, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya. Ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter membahas mengenai uang dalam perekonomian suatu negara. Berikut ini ruang lingkup yang dibahas dalam ekonomi moneter. 1. Peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Uang dikenal menjadi sebuah alat tukar yang dipergunakan dalam perdagangan atau jual beli. Namun, sebelum mengenal uang, masyarakat melakukan transaksi perdagangan dengan sistem barter atau bertukar barang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Secara umum, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam pembayaran. Kedua, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Sistem moneter adalah sebuah sistem di mana terdapat peraturan dan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu negara. Adanya sistem moneter ini dapat memberikan peran penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Fungsi dari sistem moneter ini adalah menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam pembayaran atau transaksi lainnya. Penentu arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilitas tingkat bunga, berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. 3. Struktur dan fungsi dari Bank Sentral. Bank Sentral merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur serta menentukan kebijakan moneter dalam suatu negara. Bank Sentral memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perbankan. Beberapa tugas utama Bank Sentral diantaranya mengatur dan menjaga seluruh kegiatan terkait dalam tujuan menjaga stabilitas nilai mata uang, mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas barang dan jasa, juga meningkatkan pembangunan negara. Memiliki wewenang dalam mencetak uang baru, mengendalikan jumlah uang yang beredar, termasuk menarik uang yang sudah beredar untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengendalikan serta mengatur seluruh kegiatan bank-bank yang ada di dalam negeri. Keempat, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Jumlah uang yang beredar adalah seluruh jumlah uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat yang kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Berikut beberapa pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi: tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, daya beli masyarakat, harga pasar, dan yang terakhir, pembayaran serta sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan kerangka kerja institusional saat dilakukan pembayaran internasional, pergerakan modal, dan nilai tukar antar mata uang dilakukan. Sistem moneter
juga berhubungan dengan serangkaian perjanjian, undang-undang, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks terkait pergerakan modal, pembayaran internasional, dan nilai tukar mata uang.